Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Marta Syabrila dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi dan Informasi. Nah, baiklah di sini saya akan membahas mengenai materi lampiran soal nomor 4 mengenai mencari rata-rata dan juga nilai standar deviasi dari tinggi badan populasi 10 orang. Nah, baiklah di sini sebelum kita membahas mengenai bahasa Pascal dan juga C++, kita akan membahas dulu algoritma, flowchart, dan juga passcode-nya. Nah, langsung saja, saya akan share screen mengenai lampiran soal nomor 4 ini. Nah, di mana untuk lampiran soal nomor 4 ini, kita mengetahui yaitu soalnya program menghitung rata-rata dan standar deviasi populasi dari tinggi badan 10 orang dalam sentimeter. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui algoritma atau langkah-langkah yang akan kita gunakan sebelum kita memasuki Pascal dan juga C++ ini. Nah, jadi pertama-tama kita mulai terlebih dahulu programnya. Selanjutnya kita mendeklarasikan variabel untuk menyiapkan variabel array tinggi badan untuk menyimpan tinggi badan 10 orang. Nah, lalu kita siapkan variabel jumlah untuk menyimpan total tinggi badan itu dengan rata-rata untuk rata-rata tinggi dan deviasi untuk standar deviasi populasi. Nah, lalu kita inputkan tinggi badannya. Kita minta input tinggi badan untuk setiap orang per 10 orang. Nah, selanjutnya kita simpan nilai tersebut ke dalam array tinggi itu dengan menggunakan jumlah tinggi badan. Kita untuk hitung jumlah dengan menjumlahkan semua elemen dalam array tinggi. Nah, untuk menghitung rata-rata tinggi badan, kita menggunakan rumus rata-ratanya. Jumlahnya ini dibagi dengan 10. Sedangkan untuk menghitung standar deviasi populasi, kita menggunakan hitungan penyimpangan dari rata-rata untuk setiap elemen array tinggi dengan rumus tinggi I dikurang dengan rata-rata kuadrat. Nah, kemudian kita jumlahkan semua hasilnya. Kita bagi hasil penjumlahan tersebut dengan 10, lalu ambil akar kuadratnya untuk mendapatkan deviasi. Maka outputnya hasil rata-rata dan standar deviasi populasi. Dan akhirnya selesai. Nah, itu untuk algoritmanya. Selanjutnya kita masuk ke passcode. Nah, di mana passcode-nya itu yaitu untuk program rata-rata standar deviasi dengan memasukkan yaitu kita mengetahui passcode-nya itu rata-rata standar deviasi. Nah, selanjutnya itu usage QRT math. Nah, di mana ini kita mengetahui untuk usage QRT ini kita menggunakan CLR-CR, di mana untuk membersihkan layar dari dokumen kita. Dan selanjutnya kita menggunakan math. Nah, math ini tuh kayak kita menggunakan fungsi-fungsi kayak POW, menggunakan fungsi SQRT dan lain sebagainya, fungsi matematika. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel. Variabelnya kita tahu di mana kita tingginya kita gunain kayak array 1 sampai 10 dengan tipenya tipe bilangan real, dan untuk rata-ratanya kita menggunakan deviasi dan jumlahnya menggunakan bilangan real. Jadi artinya bilangan real itu bilangan di mana dia itu nilainya dari 1E-38 sampai dengan 1E plus 38 itu semua bilangan pecahan. Nah, selanjutnya Bayesian. Bayesian itu untuk bagian inmain awal, bagian fungsi utamanya itu CLSCR, itu untuk kita membersihkan layar utamanya, dan kita right len. Right len ini kayak kita masukkan tinggi badan 10 orang dalam sentimeter. Nah, jadi kita akan memasukkan tinggi badan orang itu dalam 10 cm. Nah, right len ini sendiri nanti dia akan ke ke bawah karena kita menggunakan fungsi len. Selanjutnya right tinggi orang ke 1, kita masukkan nanti read-nya tinggi ke 1 siapa. Nanti right tinggi orang kedua kita masukkan tinggi orang keduanya siapa. Nah, terus right-nya ini kita tinggi orang ketiga. Ada inputan pada layar monitornya, nanti kita inputkan di read len ini tinggi orang yang ketiga. Nah, selanjutnya di write tinggi orang keempat juga sama, sampai ke write tinggi orang kelima, keenam, ketujuh, ini sama sampai ke 10. Itu sama, dia menggunakan write tinggi orang ke-8 juga sama kan, menggunakan nanti kita akan masukkan tinggi orang itu ke-8. Nah, selanjutnya untuk prosesnya sendiri, di mana untuk proses dalam Pascal dan juga Pascal itu berbeda. Kalau di Pascal itu menggunakan titik 2 sama dengan, sedangkan di C++ dia menggunakan sama dengan. Nah, sedangkan di Pascal sendiri itu dia menggunakan tanda panah ini. Jadi, untuk tinggi pertama, tinggi kedua, ketiga, keempat, tinggi kelima, tinggi keenam, tinggi ke-7, tinggi 8, tinggi 9, dan tinggi ke-10,
dia nanti akan disimpan ke jumlah ini. Sedangkan untuk jumlahnya nanti dibagi 10 itu masuk ke rata-rata. Nah, untuk deviasinya sendiri itu menggunakan square tinggi rata-rata yang pertama, square tinggi yang kedua, dikurang rata-rata, square tinggi 3 dikurang rata-rata, ditambah square tinggi 4 dikurang rata-rata, tambah dengan square tinggi kelima dikurang rata-rata, ditambah square tinggi keenam dikurang rata-rata, dan square tinggi ketujuh dikurang rata-rata, dan square tinggi 8 dikurang rata-rata plus square tinggi 9 kurang rata-rata sampai ke plus square tinggi 10 dikurang rata-rata. Nah, maka nanti SQRT dari akar dari deviasi dibagi 10 ini masuk ke deviasi. Nah, selanjutnya ke right line, nanti kita akan menginputkan rata-rata tinggi badan. Nanti akan tertulis di bagian layarnya, yaitu nanti akan rata-rata ini dibagi 0/2 cm. Nah, sedangkan right line untuk standar deviasi populasi sama, nanti deviasinya dibagi dengan 0/2, dan right line untuk menghentikan enter di bagian right line ini, dan end terakhir ditutup. Nah, selanjutnya untuk flowchartnya sendiri itu di mana kita memasukkan flowchartnya itu star untuk memulai dengan opal. Opal itu untuk memulai start dan juga end akhir. Star. Nah, untuk prosesnya kita akan deklarasikan tadi ada variabelnya tinggi 1 sampai 10 dengan rata-rata, deviasi, dan juga jumlah. Nah, selanjutnya kita inputkan di mana tinggi badan 10 orang ini tanpa kita menggunakan for, di mana itu tinggi 1, tinggi 2 sampai ke tinggi 10. Nah, ini nanti untuk hitung jumlahnya juga. Untuk jumlahnya tinggi 1, tinggi 2 sampai dengan tinggi 10 juga. Untuk prosesnya kita hitung jumlah. Nah, selanjutnya kita menghitung rata-rata dengan rata-rata ini nanti nilainya itu jumlah dibagi dengan 10. Dan kalau hitung standar deviasi sama, kita SQR tinggi 1 dikurang rata-rata, ditambah SQR tinggi 2 dikurang rata-rata, ditambah ini. Jadi akar dari SQR tinggi 1 dikurang rata-rata sampai dengan SQR tinggi 10 dikurang rata-rata ini nanti akan dibagi 10, maka dia akan menghasilkan hitungan standar deviasi ini. Nah, nanti outputnya akan tertampil yaitu outputnya rata-rata dan juga deviasi. Dan terakhir di end. End jangan lupa dititik karena itu untuk membatasi akhir dari si program itu sendiri. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke codingannya. Dimana saya pertama itu memasukkan codingan berupa codingan C++. Nah, dimana untuk C++ ini kita langsung saja buka di filenya. Jangan lupa kita di new, di file. Setelah di file kita langsung masuk ke C++ ini. Nah, ke next. Selanjutnya ke C++ ini. Nah, kita tahu ini filenya itu kita isi misalkan Martasha Aprilia ini. Misalkan nomor ini misalkan nomor 4. Jangan lupa di .cpp karena ini untuk berbentuk CPP. Nah, misalkan 4. Nah, misalnya kita set. Nah, ini kita finish. Nah, dia ini kalau dia berbentuk CPP maka dia berhasil ya. Jangan lupa kita menggunakan yaitu include iStream. Jangan lupa yaitu kita gunakan include iStream. Nah, sudah kita menggunakan include iStream, soalnya kita make include cement. Ini kita untuk fungsi cement ini digunakan karena kita untuk memuat fungsi dari SQRT dan juga flow. Nah, untuk itu kita juga iStream ini digunakan karena kita memakai yaitu cin, cout, dan endline. Nah, langsung using namespace std. Nah, using namespace std ini karena kita gunakan untuk kita mengetahui
namespace yang kita gunakan. Nah, in main. Nah, in main-nya ini kita gunakan di mana kita pertama untuk fungsi bagian menu utamanya. Kita inputkan proses-proses apa saja yang telah kita gunakan. Nah, jadi in main-nya itu misalkan kita sini masukkan di mana double tinggi tinggi 10. Nah, double tinggi 10 jangan lupa di titik ini double tingginya 10, terus itu double rata-rata. Double rata double rata-rata double rata-ratanya sama deviasinya sama jumlahnya kita isi awal nilainya yaitu 0, 0, 0,0. Terus untuk kita mengetahui input kita mengetahui input tinggi badan kita mengetahui input tinggi badan 10 orang, input tinggi badan 10 orang tanpa kita menggunakan for karena kita belum mempelajari tentang for. Tapi kalau untuk lebih ringkasnya itu bisa menggunakan fungsi for itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu langsung saja kita cout itu masukkan tinggi badan 10 orang tanpa 10 orang dalam CM. Nah, terus setelah ini kita mengetahui n-line, jangan lupa di n-line. Nah, setelah itu kita masukkan lagi itu cout tinggi orang, saya masukkan tinggi orang ke 1. Masukkan cout tinggi orang ke 1, Cn-nya yaitu tinggi 1. Nah, sama untuk tinggi orang kedua dan sampai tinggi orang ke 10 ini sama ya. Kita menggunakan yaitu tinggi orangnya ini tinggi orang ini karena kita mau mulainya dari 0. Nah, jadi ini sama kita langsung aja copy. Ini tinggi orang kedua. Ini tinggi orang ke 1, ketiga, kedua, keempat, ketiga. Ini berarti ke 6, ke 7, ke 8. Ini ke 5. Ini keempat, ini kita langsung copy paste aja karena ini sama ya untuk fungsi-fungsinya. Nah, langsung saja ke 8, ini 5, ini 6, ini 7, 8, 9, 10. Ke 9 ini ke 10. Nah, ini langsung juga ke 8, ini ke 9. Ini ke 9.
Nah, jadi ini untuk kita masukkan tinggi badan 10 orang tanpa menggunakan for. Nah, di mana itu kita masukkan siotnya, misalkan ada itu masukkan tinggi badan 10 orang dalam 10 cm. Jadi nanti akan layar tampilannya itu untuk memasukkan tinggi badan 10 orang dalam senti. Nah, itu akan muncul di bagian layar monitornya itu sendiri. Nah, sedangkan itu selanjutnya tinggi badan orang ke satu juga sama. Nanti dia akan muncul di monitornya sendiri. Nah, nanti kita inputkan di tinggi yang orang nol, karena kita tadi menggunakan tingginya dari kita include kan, yaitu kalau di ini array biasanya dia ataupun di bagian ininya kita menggunakan nol, diawali dengan nol. Nah, jadi sama. Nih, jadi untuk yang kedua kita akan memuat tinggi orang kedua. Nah, di mana tinggi orang kedua itu kita di sini bisa menggunakan yaitu tinggi yang pertama untuk memasukkan nilai yang tinggi orang kedua. Selanjutnya kita akan tampil di layar monitor tinggi orang ketiga. Nah, tinggi orang ketiga itu nanti dia kita masukkan inputannya tinggi orang kedua. Nah, sedangkan yang keempat itu sialnya kita akan tampil di layar itu tinggi orang keempat, di mana itu nanti dia akan memasukkan nilainya di tinggi yang keempat ini. Nah, sedangkan yang di siot ini yang kelima ini juga sama, dia akan masukkan tinggi orangnya kelima juga. Dia akan masukkan nilainya di si ini nih, karena dia akan menginputkan nilai atau data yang telah kita masukkan. Nah, untuk yang si out yang tinggi orang keenam juga sama, dan nanti akan masukkan ke si in tinggi yang kelima. Nah, untuk yang si out tinggi orang ketujuh juga sama, nanti dia akan masukkan ke tinggi orang ketujuh, tinggi orang ke-8 juga sama, nanti dia di layar monitor juga sama sampai dengan tinggi orang ke-10. Nah, jadi nanti dia akan tertampil di layar monitornya dengan tanda kutip 2 ini, karena tanda kutip 2 ini yaitu string-string itu berupa suatu huruf, semua huruf yang panjang. Jadi dia akan yang pada adanya si out di bagian si out ini, maka dia seluruh tampilannya akan tertampil di layar monitor nantinya. Nah, setelah itu, setelah kita masukkan untuk inputan nilainya ini, maka kita akan mencari proses dari perhitungannya. Misalkan kita untuk menghitung dari jumlah tinggi badan. Nah, kita untuk menghitung jumlah tinggi badan ini, kita memiliki yaitu jumlah. Nah, kita mau tahu ya, jumlah ini kita jumlahkan yaitu tinggi sama tinggi yang orang pertama tadi ditambah sampai dengan tinggi orang yang ke-9. Jadi ini tinggal kita tambahkan tinggi orang yang ke-1 tadi kita tambahkan dengan tinggi orang yang kedua ini, kita tambahkan tinggi orang yang ketiga ini, kita tambahkan tinggi orang yang keempat ini, kita tambahkan tinggi orang yang kelima ini, kita tambahkan tinggi orang yang keenam juga kita tambahkan, tinggi orang yang ketujuh kita tambahkan, tinggi orang yang ke-8 juga kita tambahkan, terakhir tinggi orang yang ke-9. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung saja. Nah, ini yaitu jumlah untuk menghitung tinggi badan, di mana itu jumlahnya itu untuk tinggi orang pertama tadi yang telah kita inputkan, kita tambahkan sampai ke tinggi orang yang sampai tinggi orang ke-9 kan, 10 orang tadi kan. Ini tinggi yang ke-0, yang paling pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, dan 10. Ini tinggi orang yang ke-10 ini kita masukkan ke jumlah untuk menghitung jumlah tinggi badannya. Nah, selanjutnya yaitu untuk menghitung rata-ratanya. Untuk menghitung rata-ratanya itu kita menggunakan rata-rata. Kita menggunakan rata-ratanya sama dengan jumlah ini dibagi dengan 10, karena kita
tahu bahwa untuk menghitung rata-rata ini jumlah seluruhnya ini yang telah kita hitung jumlah tinggi badannya itu kita bagi dengan 10 karena ada 10 orang. Nah, selanjutnya yaitu kita untuk menghitung standar deviasinya. Jadi untuk menghitung standar deviasi. Jadi untuk menghitung standar deviasi populasi penduduk sendiri yaitu kita menggunakan yaitu deviasi ini di mana kita menggunakan yaitu POW itu kayak pembagian untuk tinggi yang tadi tinggi dari 0 dikurang dengan rata-rata terus dikurang dengan rata-rata. Selanjutnya di bagian 2 kan 2 terus selanjutnya ditambah sama kita kopas aja dia menggunakan POW juga. Nanti ini kita ganti dengan 1. Nah, ini 1 terus sama 2, 3 sama 4 sama 5 sama kita tinggal copy paste aja karena dia sama. Kita akan menghitung nilai standar deviasi populasinya. 6, 7, 8, dan juga 9. Nah, maka di sini akan tertampil jumlah deviasi dari seluruh data yang telah tertuju. Nah, setelah itu kita langsung saja yaitu jangan lupa di titik koma. Nah, jadi di sini kita tahu tadi untuk menghitung standar deviasi, jadi nilai dari POW tinggi yang 0 tadi dikurang dengan rata-rata dibagi lagi dengan 2 ditambah POW tinggi yang pertama dikurang rata-rata dibagi dengan 2 ditambah POW yang tinggi kedua ini dikurang rata-rata dibagi dengan 2 ditambah POW yang tinggi ketiga ini dikurang rata-rata dibagi 2 ditambah POW ini yang tinggi yang keempat ini dikurang rata-rata dibagi dengan 2 ditambah yang tinggi 5 ini dikurang rata-rata dibagi 2 ditambah lagi tinggi 5 ini dikurang rata-rata dibagi 2. Nah, sampai ke yang tinggi ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9 juga sama. Karena kita menggunakan dari 0 tadi, jadi 0 sampai 9 itu kan ada 10. Jadi tingginya itu dari tinggi yang ke-9 ini dikurang rata-rata dibagi 2. Nah, selanjutnya yaitu untuk kita menentukan deviasinya. Jadi deviasinya SQRT kan tadi SQRT itu akar dari deviasi dibagi dengan 10. Nah, jadi setelah itu dia akan menampilkan hasil di mana yaitu untuk menampilkan hasil dia menggunakan COT-nya itu rata-rata tinggi badan. Nah, rata-rata tinggi badan setelah itu dia akan menghasilkan yaitu rata-rata dalam ke cm
Sudah ke cm itu dia ke mdol. Nah, selanjutnya itu CO juga kurang dari standar deviasi populasi. Nah, standar kurang dari deviasi ke cm terus kurang dari n line. Nah, selanjutnya itu kita return 0 dan selanjutnya di kurung kurawal tutup. Nah, jadi setelah saya buat itu ada sekitar 48 line. Nah, pada aplikasi C++ ini. Saya akan membahas mengenai satu persatu setelah saya buat tadi, yaitu mengenai program-program yang telah saya buat. Di mana untuk yang line pertama ini include iStream itu, nah, di mana untuk include iStream itu sendiri, nah, untuk include iStream sendiri itu kita gunakan yaitu untuk menyertakan kita library kita itu menyimpan input, output, in, out itu dan lain. Nah, untuk yang main ini kita gunakan untuk fungsi matematika seperti SQRT itu akar dari, akar kuadrat, vo itu pangkat. Nah, selanjutnya itu main. Nah, yang di bagian using ini juga, using namespace itu untuk memudahkan kita dalam kita mengakses std-nya ini tanpa harus menuliskan std di semuanya. Nah, selanjutnya itu menggunakan inman. Inman ini itu fungsi utama program yang akan dieksekusi. Nah, kita tadi menggunakan yaitu kurung kurawal. Jadi untuk membuka dari suatu isi yang akan kita inputkan ke dalam fungsi-fungsi yang ada di inman ini sendiri. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan double tinggi 10, artinya kita mendeklarasikan tinggi orang ini menyimpan untuk tingginya 10 orang. Nah, sedangkan double rata-rata, deviasi jumlah 0,0 itu kita mendeklarasikan variabel rata-rata untuk rata-rata tinggi, untuk deviasi untuk standar deviasi, dan jumlahnya itu untuk menyimpan jumlah total tinggi badan dimulai dari 0,0. Nah, untuk yang line 10 ini, untuk input tinggi badan ini sampai tinggi badan orang ke-9 ini. Nah, sampai orang ke-9 ini dari line 10 sampai ke orang 9 ini kita itu untuk menerima inputan tinggi badan yang telah kita inputkan nanti tanpa menggunakan perulangan lagi. Nah, lalu untuk out-nya ini kita gunakan untuk menampilkan permintaan yang akan kita inputkan ke layar. Sedangkan ini untuk menerima data tinggi badan yang telah kita simpan ke dalam tinggi badan yang dari 0, 1, 2 sampai 9 ini pada indeks yang telah kita tentukan. Nah, jadi nanti dia yang tertampil di layar monitor itu adalah yang dari out masuk tinggi badan 10 orang yang ada di kutip yang petik 2 yang di atas. Nah, sedangkan untuk yang bagian menghitung jumlah tinggi badan line 33. Nah, untuk line 33 ini kita itu untuk menghitung total tinggi badan dari seluruh nilai dalam array tinggi tadi dengan menggunakan setiap elemen. Jadi jumlahnya akan berisi total tinggi badan yang digunakan untuk menghitung rata-rata. Nah, untuk yang menghitung rata-rata sendiri itu kita menggunakan rata-rata jumlah tinggi badannya dengan 10 karena ada 10 orang. Nah, sedangkan hasilnya nanti akan tersimpan di rata-rata. Nah, sedangkan untuk yang PAU ini, untuk menghitung standar deviasi populasi ini, kita pertamakan setiap nilai array ini dihitung di tinggi 0 sampai 9 ini. Nah, selanjutnya dikurangi dengan rata-rata dan kemudian dikuadratkan menggunakan PAU base 2. Nah, jadi kuadrat dari hasil ini dijumlahkan untuk setiap elemen dan hasil totalnya dibagi dengan 10. Nah, jadi akhirnya akar kuadrat dari yang nilai ini, nah akar kuadrat dari deviasi dibagi 10 ini untuk mendapatkan standar deviasi populasi disimpan dalam deviasi ini sendiri. Nah, sedangkan untuk yang line 43 sampai 44 tuh dia menampilkan hasil rata-rata tinggi badan dan standar deviasi ke layar dengan inputan out ini.
Nah, return 0 itu untuk menandakan bahwa program telah selesai dan sukses. Nah, dan diakhiri dengan yang kurung-kurung tutup untuk menutup program atau fungsi-fungsi yang telah kita buat. Setelah itu coba kita coding kan. Nah, ini untuk misalkan tinggi badan yang pertama orang pertama 179, kedua misalkan 186, yang ketiga misalkan 157, yang keempat misalkan 187, yang kelima misalkan 156, tinggi badannya yang keenam misalkan 177, yang ketujuh 165, yang kedelapan misalkan 180, yang 9 bisa 146, misalkan yang 10 178. Nah, maka dia setelah kita inputkan tadi ya, ada tinggi badan 10 orang dalam sentimeter. Nah, jadi kita inputkan tinggi orang ini yang dari orang pertama, orang kedua. Misalkan saya inputkan pertama 179, orang kedua 186 sampai dengan orang 10, maka akan mendapatkan nilai rata-ratanya itu tinggi badannya 171,1 cm. Karena dia bersifat bilangan real tadi, maka dia komanya ini fakta dan akurat. Nah, untuk selanjutnya itu standar deviasi populasi. Nah, maka ini hasilnya dari standar deviasi populasi itu sebesar 13.593 cm. Nah, ini untuk nilai dari standar deviasi. Nah, dan selanjutnya ini untuk yang codingan pada C++. Nah, ini setelah kita save, nanti dia akan tersimpan di dalam file ini. Nah, langsung saja kita buka filenya. Nah, ini sudah tersave codingan C++-nya. Nah, ini sudah tersave. Nah, selanjutnya kita ke Pascal. Untuk codingan terakhir yaitu di Pascal. Nah, untuk Pascal ini kita menggunakan compilernya online saja, menggunakan Pascal online. Nah, pertama jadi kita langsung saja tadi sama seperti tadi. Kita yaitu program yaitu rata-rata program rata-rata standar deviasi. Nah, setelah itu ke usage CRT pakai math. Nah, selanjutnya itu kita ke variabelnya itu kita masukkan tingginya itu berupa tingginya itu array 1 dengan 10 of real, jadi berupa bilangan real. Jadi untuk yang kedua yaitu rata-ratanya deviasi sama jumlah juga kita simpan di bilangan real. Nah, selanjutnya di bagian begin ini kita masukkan yaitu kita di sini untuk tinggi badan 10 orang ini kita menggunakan Redland di mana untuk masukkan tinggi badan 10 orang dalam CM. Nah, dalam CM kembali titik koma, selanjutnya itu right yaitu di mana right ini kita gunakan yaitu tinggi orang ke 1. Nah, setelah itu ke Redland tinggi 1.
Redland tinggi 1. Nah, ini sama, tinggal kita copy paste aja right dengan Redland ini sampai ke 10. 2, 3, 4. Ini ke 2, ini 2, 4, 3, 5, 4, ketiga, kelima, sampai ke 10. Ini 9, 6. Kita langsung copy paste aja karena fungsinya sama. 7, 9, 10, 9, Nah, jadi untuk yang memasukkan bagian tinggi badan itu sama, kita menggunakan right dan juga right dan read. Nah, untuk tinggi orang pertama sampai tinggi orang ke 10. Nah, selanjutnya untuk tinggi orang selanjutnya yaitu untuk kita menghitung jumlah tinggi badan. Nah, untuk menghitung jumlah tinggi badan itu tadi jumlah titik 2 sama dengan ini fungsinya. Jadi untuk fungsinya tinggi orang pertama ditambah tinggi orang yang kedua ditambah tinggi orang yang ketiga ditambah tinggi orang yang keempat ditambah tinggi orang yang kelima ditambah tinggi orang yang keenam ditambah tinggi orang yang ke 7 ditambah tinggi orang ke 8 tambah tinggi orang ke 9 ditambah tinggi orang ke 10. Nah, ini untuk menghitung jumlah tinggi badan, maka kita di sini menggunakan dari jumlah di mana yaitu tingginya dari tinggi badan yang ke 1, tinggi badan yang kedua sampai tinggi badan yang ke 10 kita jumlahkan semua sama seperti yang di Pesco tadi. Di mana untuk menghitung jumlah tinggi badan, di mana kita menghitungkan tinggi yang pertama sampai yang ke-10 itu kita simpan di dalam jumlah. Nah, sekarang untuk kita menghitung rata-rata. Nah, untuk menghitung rata-rata sendiri itu kita gunakan rata-rata di mana yaitu rata-ratanya itu kita simpan yaitu jumlah dibagi dengan 10. Nah, jumlah dibagi dengan 10. Selanjutnya itu untuk menghitung standar deviasi. Nah, untuk menghitung standar deviasi, itu menghitung standar deviasi populasi. Saya di sini menggunakan komentar karena saya ingin biar semuanya itu memahami tata langkah yang kita inputkan ini. Jadi biar kita memudahkan kita untuk tahu ini untuk menghitung jumlah tinggi badan, ini untuk menghitung nilai rata-rata, dan ini untuk menghitung standar deviasi populasinya. Nah, jadi langsung saja itu deviasi
yaitu SQR, SQR tinggi, tinggi 1 dikurang rata-rata, dikurang dengan rata-rata, nah ditambah. Nah, itu untuk yang bagian ini SQR. Jadi, SQR tinggi 1 dikurang rata-rata, nah sampai seterusnya. Kita buat dulu, kita copy paste aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba ya kita tinggal ganti saja ini jadi 2. Ini tinggi yang ketiga. Ini tinggi yang keempat. Nah, selanjutnya itu ini tinggi yang kelima. Ini tinggi yang keenam. Ini keenam. Ini tinggi yang ketujuh. Ini tinggi ke-8. Ini tinggi ke-9. Nah, dan ini yang tinggi. Nah, ini untuk tinggi yang ke-10. Nah, jadi di sini kita itu untuk menghitung standar deviasi itu di mana kita itu membuat nilai dari SQRT ini, akar dari yang tinggi 1 ini kita kurangkan dari nilai rata-rata ini. Jadi dari SQR tinggi 1 ini dikurang rata-rata ditambah dengan yang nilai SQR tinggi 2, 3, 4 sampai seterusnya itu sama. Nah, jadi untuk rumusnya itu sendiri itu di mana dia itu mengetikkan yaitu SQR tinggi yang pertama itu dikurang rata-rata ditambah SQR tinggi yang kedua dikurang rata-rata ditambah SQR tinggi ketiga dikurang rata-rata sampai seterusnya itu karena kita tahu bahwa tadi ini di bagian dari jumlah ini, artinya jumlah ini kita kurang dengan rata-rata ini, nah di akar dari yang SQR ini. Nah, sedangkan selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian yaitu deviasinya. Jadi deviasinya itu sendiri dari akar dari SQRT, akar dari yang bagian deviasi ini, nilai dari deviasi ini dibagi dengan 10. Nah, jadi nilai yang dari deviasi ini dibagi dengan 10 untuk mencari hasil dari deviasinya sendiri. Nah, sedangkan itu untuk menampilkan hasil di mana untuk menampilkan hasil ini menggunakan right len menggunakan right len. Nah, menggunakan right len ini untuk rata-rata tinggi badan, rata-rata tinggi badannya itu, rata-rata tinggi badannya itu rata-rata dibagi dengan 0/2, cm itu skalanya skala sentimeter. Untuk right len juga dia right len di mana yaitu untuk standar deviasi populasi itu di mana deviasi dibagi 0 dibagi dengan 2, cm. Nah, selanjutnya yaitu di len dan cm. Nah, jadi ini fungsinya itu sendiri di mana kita menggunakan untuk langkahnya ini program rata-rata standar deviasi
Menggunakan yang CRT Map tadi dengan variabel tinggi arenya 1 sampai 10 dengan rata-rata deviasi itu jumlah realnya. Dan ini untuk bagian real-nya ini untuk bagian yang kita inputkan di dalam suatu layar. Nah, jadi yang dari line ini, line 9 sampai line 29 ini itu untuk kita memasukkan tinggi badan 10 orang dalam sentimeter ini sendiri. Nah, tinggi badan orang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dengan di line-nya ini kita inputkan datanya. Nah, selanjutnya itu di bagian menghitung jumlah tinggi badan. Di mana untuk menghitung jumlah tinggi badan ini sendiri, kita untuk menjumlahkan seluruh tinggi badan yang pertama sampai dengan yang ke-10 dan kita masukkan ke variabel jumlah. Nah, selanjutnya untuk menghitung rata-rata di mana itu jumlah seluruhnya tadi dibagi dengan 10. Nah, itu untuk ke variabel rata-rata. Nah, untuk menghitung standar deviasi populasi itu, jadi akar dari yang tinggi yang pertama ini dikurang dengan rata-rata ini. Nah, ditambah lagi dari yang kedua dan sampai ke 10 baru dia mendapatkan hasil deviasi yang untuk akar. Nah, sedangkan yang deviasi sebenarnya itu dia akar dari deviasi yang ini, hasil deviasi ini dibagi dengan 10. Nah, dan selanjutnya dia menampilkan hasil, maka dia tertampil di layar itu rata-rata tinggi badannya dengan dia masukkan rata-rata ini dibagi, berbanding 0,2 dalam sentimeter. Nah, sedangkan yang Redland standar deviasi populasi ini dianya menghasilkan nilai dari deviasi ini berbanding 0 berbanding 2 dari sentimeter ini dan untuk enter dan diakhiri dengan n. Nah, mengapa saya menggunakan komentar ini? Karena untuk membantu teman-teman semuanya atau membantu kita dalam mengetahui fungsi apa saja atau komentar apa saja ya Kak yang saya gunakan pada fungsi-fungsi ini. Jadi yang pada paragraf yang C++ ini pada standar rata-rata deviasinya ini untuk programnya tadi untuk Redland masukkan tinggi badan 10 orang dalam sentimeter, Redland tinggi orang ke-1 sampai dengan ke-10 dan terakhir tadi ada yaitu ini. Nah, jadi maka kita akan run. Nah, kita masukkan misalkan tinggi orang yang pertama itu misalkan 100. Kita lupa kita buat dulu titiknya untuk pembedanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita running. Nah, misalkan kita masukkan ini tinggi badannya yaitu misalkan 190, 178, 187, 196, 168, 175, 168, 185, 167, terakhir adalah 172. Nah, maka dia terhitung di sini yaitu kita masukkan tadi yaitu 10 tinggi badan orang, di mana misalkan tinggi badan pertama 190, tinggi badan kedua 178, tinggi badan orang ketiga yaitu 187, tinggi orang keempat yaitu 196, tinggi orang kelima yaitu 168, tinggi orang keenam 175, tinggi orang ketujuh 168, tinggi orang ke-8 185, tinggi badan orang ke-9 167, tinggi orang ke-10 yaitu 172. Nah, lanjut untuk rata-rata tinggi badannya jadi 178,60 cm dan standar deviasinya yaitu dengan standar 9,80 cm. Nah, ini untuk codingan pada Pascal. Nah, ini untuk codingannya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.